Hadir bersama-sama kita yang terhormat Ketua STI Bumi Sulampari, yang terhormat Bapak Imanuddin, Sarjana Agama Magister Hukum. Kemudian telah hadir juga bersama-sama kita yang terhormat Bapak Ismurijal Umar MSI selaku Ketua FKUB Kota Lubuk Linggau. Kemudian hadir juga di sini narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yunus, Magister Pendidikan Islam selaku dosen STI Bumi Sulampari. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Wakil Ketua 3, dan yang sama-sama kita hormati yang terhormat Ketua Program Studi di lingkungan STI Bumi Sulampari, Bapak Ibu dosen, para peserta dan unsur pemerintahan Kota Lubuk Linggau telah hadir di sini. DPR Kota Lubuk Linggau yang terhormat Bapak Renaldi Effendi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta para peserta yang kami banggakan, maka kita awali acara seminar pencegahan radikalisme untuk Indonesia Harmoni STI Bumi Sulampari Lubuk Linggau 30 Januari tahun 2025. Marilah kita awali dengan bersama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kalam ilahi dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Heti Kusmira. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang membacakan dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Kapten Infanteri Budi Raharjo selaku Pasintel Kodim 0406 Kota Lubuk Linggau. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga kepada Sekretaris Dirjen Sekjen MUI Kota Lubuk Linggau di Kampus ITI Bumi Selampari. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Solimin M. Iko, disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas sakirin, hamdan na'imin, hamdan liwa'ina wa yukaffir mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dinil fatih lima khuliq wal khatim lima sabab nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakratil maut wa najjatna minan nar wa laqina bis sarar. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar ya Allah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan dan arahan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Imanuddin, Sarjana Agama Magister Hukum selaku Ketua STI UMI Selampari. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan tentunya Pak Dandim Lubuk Linggau yang dalam hal ini diwakili oleh Kapten. Saya itu tidak enak, teman lama ini kan, teman dari KPU dulu tahun 2008 sampai hari ini masih beliau ketemu gitu. Mas Budi ya Mas ya, Mas, saya manggil ini Mas terus itu kan. Selamat datang di STI. Inilah apa itu, nanti silahkan berkolaborasi dengan mahasiswa karena Mas Budi bagian intel gitu kan, biasanya yang bergerak-geraknya kan banyak mahasiswa gitu kan. Dinikmati aja nanti Mas. Yang saya hormati Bapak Ismu Rizal, Mas juga sebenarnya, cuma karena beliau ini ketua FKUP, apa itu kiainya para lintas agama, ngeri kan kita kan, kiainya lintas agama gitu kan. Orang Buddha mengakui beliau sebagai seorang ulamanya Buddha, Kristen juga seperti romonya Kristen ini ada, iya, romoismu gitu kan. Baik dari Konghucu juga, nggak tahu Konghucu itu apa tuh, ulamanya Konghucu itu apa saya nggak tahu ya. Tapi itulah harmoninya yaitu Islam mampu mengayomi seluruhnya. Yang saya hormati, ada di sini hadir Sekjen MUI. Terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya. Mudah-mudahan berkah selalu. Mohon doanya untuk keluarga STI UMI Selampari. Yang saya hormati juga seluruh para dosen, Ketua Prodi dulu. Ketua Prodi, ada Prodi PAI, Bu Fitriani, ada apa nih?
KPI, UNEVI, ada WEXA. Nah, mana Pak Ongki tadi? Kabur kemana tadi? Oh, ada ya? ATN-nya ada ngeyel dewek gitu. Dan alhamdulillah juga hadir mahasiswa sekaligus anggota dewan, Pak Renaldi. Komisi apa ini Pak? Komisi 3 ya. Komisi air mata atau mata air? Semuanya basah aja. Oh, semuanya basah. Ada ketua LPM, dosen-dosen senior, serta ada ketua perpustakaan dan seluruh mahasiswa dan mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Oh ya, ada prodi BPI di paling ujung di belakang sana itu, udah kecil di belakang lagi gitu. Ya, mudah-mudahan Bapak itu senantiasa sehat. Dan seluruh mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini, pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita diberi kesempatan untuk hadir bersama dalam rangka kita berkolaborasi dalam rangka diskursus tentang radikalisme. Katakanlah kita seminar nanti kan berbicara tentang radikalisme ke depan. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, singkat saja karena nanti kita akan lebih banyak diskusi. Saya mengajar Pancasila itu dari 2008. Ada satu pasal, ada satu hal yang sampai hari ini belum mendapat menjawab jawaban secara gamblang. Tapi saya memberikan pertanyaan, kenapa Pancasila itu tidak ada dalam satu pasal Pancasila itu? Artinya Pancasila itu berada di alinea keempat preambul Undang-Undang Dasar, di alinea keempat yang bunyinya bla 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 itu ya, apa itu, dan dengan didorongkan oleh keinginan menciptakan kehidupan bangsa dan seterusnya itu dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang dengan berharap, dan sampai ila akhir pasal. Itu timbul pertanyaan, kenapa Pancasila itu tidak masuk dalam pasal per pasal yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Salah satu jawaban yang baru saya dapat, manakala pasal itu Pancasila sebagai sebuah dasar negara itu masuk dalam pasal, itu adalah ada kemungkinan untuk diamandemen nantinya. Itu salah satu jawaban. Oleh karena itu, bangsa Indonesia itu sudah sepakat bahwa preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh dikotak-atik. Karena kalau preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu dikotak-atik, maka runtuhlah negara ini. Termasuk kalau Pancasila itu dikotak-atik, runtuhlah negara ini. Itu salah satu jawaban yang sehari ini bisa saya cerna gitu ya, bisa saya pahami. Walaupun apakah tidak mungkin Pancasila itu akan nanti dirubah? Ya memungkinkan, tapi bukan pakai amandemen seperti yang terjadi di tanah DPR atau MPR, tetapi pakai ranah lain, yaitu ranahnya referendum. Itu secara ilmu pengetahuan. Jadi mungkinkah Pancasila itu akan dirubah? Mungkin, tapi harus pakai referendum. Dari Sabang sampai Merauke itu menentukan jajak pendapat, kira-kira Pancasila itu sebagai dasar negara, bukan ideologi Pak ya. Dasar negara, ingat, bukan ideologi. Karena yang mempunyai ideologi itu hanya dua, fasisme dan komunisme. Nah, Pancasila itu dalam pemikiran Soekarno itu bukan ideologi, tapi itu dasar negara yang diambil dari saripati dari negara-negara lain, termasuk saripati yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, dengan seperti itu, hari ini ketika kita berbicara tentang radikalisme, apakah kita akan ada kolerasinya dengan dengan Pancasila itu? Nah, oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini
dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan dalam sebelum forum ini kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan Republik Indonesia ini republik yang senantiasa seperti yang dicita-citakan oleh Pancasila. Ada hal-hal yang menarik ketika kita berbicara tentang radikalisme, karena ketika saya membaca sebuah literatur yang hampir 600 halaman kemarin, saya lupa pengarangnya siapa. Salah satu yang membuat negara dia ada aliran-aliran radikalisme adalah satu, yang paling mendasar ketidakadilan. Orang bisa berbuat radikalisme ketika ada ketidakadilan. Nah ini. Dan contoh radikalisme nyata itu ketika pagar laut, ada pagar laut, itu radikalisme itu. Itu nyata itu. Nah itu harus dihancurkan gitu. Nah, kalau radikalisme yang kita alami hari ini adalah sebuah diskursus yang nanti insya Allah akan lebih berkembang dalam diskusi ini. Yang selanjutnya lagi, kalau dalam tataran Islam, radikalisme itu kalau dalam tataran tauhid memang harus radikal, Pak dan Ibu. Orang Islam itu harus radikalisme, terutama dalam tataran tauhid. Karena kalau tataran tauhid itu cuma ada dua, hitam, putih, halal, haram. Nah di Indonesia sering kita ngambil di tengah-tengahnya. Nah kita sering diminta untuk abu-abu. Dalam Islam nggak boleh. Kalau kita halal ya halal, haram ya haram. Nggak ada subhat, itu nggak ada. Nah itu sering dikatakan menganut radikalisme. Nah kalau di perguruan tinggi harus radikal. Di perguruan tinggi mengupas ilmu apapun harus radikal. Nggak bisa nggak radikal. Negara ini dibentuk oleh Republik Indonesia ini adalah oleh radikal. Bukan radikalisme ya, tapi oleh radikal. Bambu runcing lawan senjata waktu itu, kalau kita nggak radikal, nggak mungkin kita menang itu kan. Nah, kira-kira demikian sebagai bahan pengantar. Oleh karena itu, nanti apa yang diambil atau apa yang kira-kira bisa disebutkan sebagai sebuah radikalisme, nah itu perlu kita diskusikan bersama-sama biar kita satu pemahaman. Oh ini loh radikalisme itu. Jangan sampai ketika kita menentang ketidakadilan dikatakan radikal. Ketika kita menentang pencabutan pagar laut, radikal. Bukan seperti itu. Dan jangan sampai juga Pancasila yang kita agung-agungkan ini sebagai dasar negara itu dipergunakan oleh kepentingan-kepentingan politik. Jangan. Karena Pancasila itu isinya diskursus. Bagaimana bernegara itu harus bercita-cita kepada ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana bernegara itu berkemanusiaan, material HAM. Bagaimana bernegara itu mempunyai persatuan. Bagaimana menjalankan pemerintahan ini dengan demokrasi sebaik-baiknya. Dan bagaimana bernegara ini mampu menciptakan keadilan secara menyeluruh. Nah ini sebenarnya yang harus sampai itu. Kapan cita-cita negara itu sudah melenceng, wajar banyak orang yang menganut radikalisme nantinya. Oleh karena itu kita juga berharap pada dalam rekomendasi ke depan untuk pemerintah juga harus menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya bagaimana menata bangsa Indonesia ke depan ini. Supaya apa? Ya radikal itu nggak bakalan ada kalau Indonesia ini secara kafah itu menjalankan keadilan sesuai amanah Pancasila. Mungkin demikian dari saya sebagai pengantar. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Pak Dandim, terima kasih atas kehadirannya. Tolong nanti digojlok betul dari sisi TNI itu gimana sih gitu tentang mengkolaborasikan atau mendiskusikan tentang radikal itu. Dan terima kasih dan salam dengan Pak Dandim langsung. Mudah-mudahan di lain-lain momen kita akan berdiskusi kembali. Demikian dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar pencegahan radikalisme untuk Indonesia Harmoni yang dilaksanakan oleh STAI Bumi Silampari Lumut Linggau pada tanggal 30 Januari 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.